meyakini bahwa jika kita meminumnya setiap minggu, dosa kita akan lebih cepat dihapuskan. Dimana menurut saya it doesn't make sense at all. Tidak ada namanya seperti begitu. Roti itu hanya roti, anggur itu hanya anggur. Jika kita bahkan menurut saya, ini saya tidak tahu apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak, tapi menurut saya itu cukup berhala. Oke, dan kamu butuh religion, kamu butuh agama, dan agama Islam itu untuk membawa jalan kamu ke memagari. Jadi sometimes saya mau menanggapi narasi mbaknya yang ngomong bahwa alasan beliau berpindah dari keyakinan sebelumnya kepada keyakinan sekarang itu adalah agar beliau bisa lebih terkontrol dengan aturan-aturan yang ada. Jadi beliau membutuhkan religion atau agama yang bisa mengontrol dia dengan aturan-aturan tertentu karena beliau merasa bahwa dia adalah orang yang sulit dikontrol dan lain sebagainya. Dan bagi saya itu sah-sah saja ya, karena itu pendapat beliau dan beliau juga yang menjalani. Kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. As a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita, secara logically tidak menguntung. Patriarki. Dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya nggak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Padahal kamu bisa milih loh. Kalau orang lain mungkin lahir secara Islam kan nggak bisa memilih nih. Tapi kan kamu kan seperti Kristen. Betul. Di Kristen tuh kita dianggap benar-benar setara. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Apalagi kalau di ateis. Itu nggak ada batas lagi. Nggak ada batas. Limitless itu. Terus gue sama, kita sama-sama napas, sama-sama makan. Iya, benar ya, banget. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Karena again itu kembali sebenarnya karena sifatnya saya, khususnya saya pelihara. Kayak again, kalau the religion I born in kan belum tentu saya perlu pegang sampai saya meninggal dong. Dan now I make a choice. Aku pilih Islam karena saya sadar diri sebenarnya. When I become atheist, itu kan pas saya masih megang Kristen, saya megang ateis nih. Saya nggak mau nih. Saya istilah saking saya sok tahu atau saking saya pingin superiornya ya, saya pingin menyatukan dua barang supaya complete. Karena what I didn't get in Christian, I get it atheist. Jadi aku jalanin bareng-bareng. Saat aku pindah ke Muslim, aku pilih menjadi seorang Muslim, dan aku pindah ke Islam adalah karena itu yang bisa mengontrol diri aku. Jadi aku tidak menganggap diri aku itu segala-galanya. From the rules, because people like me itu butuh rules. Tanpa rules, nggak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there is women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, dunia hancur benar. Hancur gitu loh. Jadi sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa? Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube, dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media. Dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa klik tulisan warna merah, bertulisan subscribe YouTube channel. Gereja YouTube, hari ini saya mau membagikan kesaksian, maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini.
from the rules, because people like me itu butuh rules. Tanpa rules nggak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there's women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, dunia hancur benar. Hancur gitu loh. Jadi sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa kita dikontrol oleh patriarki? Karena sebenarnya perempuan juga, we are best to be advisors. When we become advisors, hal-hal kayak saya nih, kalau saya jadi pemimpin, saya jadi leader, karena I also have my superiority, dan saya selalu melihat I can think better than you, I can make better than you kan. One day, who can coach me gitu loh? Because I always feel better. Satu hari sepandai-pandai lompat, tupai melompat pasti jatuh. Walaupun kita sepinter-pinternya, tapi kalau kita nggak mau nunduk, kita pasti jatuh. And I believe that will happen. Jadi sebelum itu terjadi pada saya nih, saya udah ngerti nih, diri saya nih kuat banget, keras banget. Kadang aku juga gak ngerti ya. Aku bahkan mau nasihati diri aku nih, lu jangan ambil keputusan begini. Tapi saking kerasnya pendirian saya, dan dibaskan dengan logik yang jelas, dan faktanya begini nih, mendukung nih. Bahkan hati nurani saya udah gak bisa melawan keinginan saya. Jadi our heart udah nggak bisa ngelawan hati, nggak bisa ngelawan keputusannya. Agak aneh pernyataan kamu dengan apa yang terjadi. Karena biasanya orang yang tidak bisa ditahan, orang yang dominan, orang yang meledak-meledak, orang yang logik banget gitu ya, pasti nggak pengen dikontrol. Dan ketika mereka tidak pengen dikontrol, mereka pasti akan pindah ke sebelah nih, atau ke ateis nih, kayak gitu. Karena di sini Anda sangat dikontrol loh. Yes. Anda sangat dikontrol. Pemikiran Anda, ya kebetulan Jesslyn di sini pakai hijab kayak gitu ya. Betul sekali. Dan hijab saya sudah kontrol ya. It's the shape of control. Begitu juga dengan patuh kepada suami, menunduk kepada suami, tidak boleh. Ada banyak, nanti kita bahas satu persatu. Ya, termasuk poligami. Termasuk menikah, mengizinkan suami menikah lagi itu adalah surga. Yes. Jadi kan menunjukkan bahwa sebenarnya bagi seorang wanita itu ya benar-benar kayak dipagerin ya. Benar ya. Nah, kalau dari saya tuh karena memang saya tuh sadar dirinya saya bahwa kalau misalnya saya mau superior terus nih, ini kan the choice is kalau misalnya saya tetap mau di seberang, saya tetap mau di Kristen dan ateis, berarti saya mau mempertahankan posisi saya kan. Sedangkan saya tahu posisi saya ini dangerous untuk myself. Deep inside dalam hati saya tahu saya gini terus. One day I will get destroyed by myself. Yang mana yang kamu takutkan destroy yang apa itu? Jati diri saya tuh orangnya keras dan very kalau saya mau sesuatu, istilahnya fokusnya saya bisa 100% ya, cara apapun itu, gimana pun caranya saya akan halalkan sampai saya jadi. And I know every single step of it, dan aku tahu seberapa jauh line yang akan I cross. Bukan cuma saya cross, saya ilangin tuh line. Kalau bisa saya ilangin. Bahkan curang pun gak ada masalah. Gak ada masalah. Because as long as I have the focus, selama aku punya tujuannya nih, terus aku udah ready set go semuanya, apapun tuh keterobos sampai aku dapat. Dan kamu butuh religion, kamu butuh agama, dan agama Islam itu untuk membawa jalan kamu ke memagari. Jadi sometimes orang kan gini ya, some people memikirkan, pagar ngapain sih diri kita mesti dikontrol, ngapain sih kita mesti dikekang. Now we have free will, we are human gitu loh, the most powerful being in the earth lah istilahnya ya. Tapi kayak gini, for some people like us, we can destroy ourselves gitu loh. Kayak orang kayak saya nih, kalau saya terus mau hanya mengikuti kemauan saya, hanya mau superioritinya saya mau dianggap equal dan lain-lain, kayak yang kau bilang, saya gimana bisa nganggap pasangan saya equal kalau saya bisa habisin dia gitu loh. Berarti kan pada akhirnya saya butuh pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak saya mesti dipertajam, saya mesti terus di-remind bahwa you are not everything, bahwa di atas langit masih ada langit, bahwa kamu tuh harus menunduk, bahwa tetap ada peraturan di dunia ini harus kamu turuti. Kalau nggak akan jadi orang yang sangat jahat nih. Kok orang kenapa bisa jadi sangat jahat? Mungkin sometimes dulu kayak masa lalunya baik ya, orangnya kalem, orangnya pinter or something, tapi kok dia bisa sangat evil sih? It doesn't happen suddenly gitu loh. Mungkin mereka tuh punya tahap-tahapan di mana mereka bisa insyaf ya, mereka bisa sadar diri, tapi mereka menolak. Mereka mementingkan, yang penting saya dapat kemauan saya. We only live once, right? Tapi kayak gitu, saya melihat the other side of it. We only live once, we get everything we want. With what cost gitu loh. There is the cost of everything. Nah, saat saya sudah mulai sadar di Kristen tuh, saya udah mulai agak benar-benar lainnya udah hampir hilang nih. Istilahnya hati nurani saya tuh sudah mulai dikalahkan dengan logiknya saya ya. Kayak logically, betul kata Richard, lu jangan pindah, rugi kalau pindah. Logically begitu kan. Tapi deep down inside I know kalau aku nggak pindah, I will destroy myself one day.
Deep down aku ngerti itu. Dan selama aku masih punya sedikit, ini perbandingan saat aku pindah itu tuh 50-50 kok. Jadi nggak 100% langsung kayak 100% Islam. Bohong, itu nggak ada. Itu 50-50. Pasti awalnya 50-50, terus lama-lama jadi 60, awalnya mah bukan 70. 50-50. Awalnya nggak sampai 70 malahan kok. Jadi ini kan 50-50, ini 50% atheist and Christian, ini 50% Islam. Kita tahu Islam udah good nih. Kita udah dapat buktinya, dalil, everything kita udah tahu. Ini 50% yang atheist and Christian masih bilang, lu ngapain repot-repot Song? Kayak ini tuh menyakitkan kalau sekali lu pindah. Tapi dalam 50% kita, hati kita tuh tahu, ini kayak, ya ini tuh egonya saya. This is my ego gitu loh. Jadi saat 50% of my hati nurani udah menjawab, oke, kuatkan diri aja. Barang itu ada proses. Kalau melakukan hal yang tujuannya baik itu ada cost-nya juga. Sama juga when you do something bad, ada konsekuensinya juga. Tapi kan masalahnya adalah tujuan lo apa? Apakah konsekuensi ini worth it untuk ditembus untuk meraih tujuannya saya? Nah, setelah saya timbang, ternyata konsekuensi masuk Islam itu jauh lebih tinggi dibanding saya mempertahankan nih hidup saya seperti ini. Hidup saya yang sebelumnya saya udah bisa mempetakan ya, istilahnya bukan kita bisa see the future, tapi kita bisa mind maps kan, berdasarkan dengan kelakuannya kita, history kita, what we ever did, pencapaiannya kita, and what we apa harga yang kita bayar untuk mendapatkan itu. Kita dan kita tahu nih. Nah, saya berdasarkan logika itu, ini cuma nembus 1%, 2% tuh. Jadi nggak nembus banyak. Aku pengen ada cerita sedikit. Jadi ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan wanita kalau misalnya di agama Islam ya. Salah satunya itu ada dosa istri terhadap suami. Dan ini pertanyaannya. Contohnya kalau misalnya berzina dengan laki-laki lain ya. Kalau laki-laki berzina dengan wanita lain juga sebenarnya dosa juga ya. Salah satu mungkin dosa yang paling aku highlight ini itu termasuk dosa istri loh. Menolak suami yang mengajak berhubungan badan, betul. Iya. Itu dianggap dosa. Iya. Kalau misalnya surganya istri itu ada di suami ya. Jadi harus patuh terhadap suami. Betul. Kalau misalnya suami mengajak berhubungan intim harus mau. Aku nggak tahu dosa nggak ya kalau suami menolak hubungan intim dengan istri, itu dosa nggak ya? Harusnya saya, kalau aku belum belajar soal bagian suaminya ya, tapi kalau aku belajar di bagian istrinya adalah kita dosa di bagian istri jika kita menolak. Karena again kan dosa istri itu ada yang ditanggung oleh suami jika misalnya suami sudah memperingatkan kita. Ya, jadi kalau misalnya suami kita udah tahu, tapi suami harus peringatin dulu ya. Jadi jangan sampai yang kayak benar-benar nggak diketahui. Kalau nggak dosa loh kamu loh. Ini berhubungan atau transaksi sih? Tapi gimana kalau misalnya si istrinya itu lagi nggak mood, kan kita nggak mood. Betul. Jadi hal seperti itu tuh lebih kayak begini, kan memang kita sebenarnya tidak boleh menolak, tapi kita bisa memberikan understanding gitu loh. Jadi jangan ditolak mentah-mentah atau something, misalnya istri dalam posisi ya tidak terlalu sehat, ya terlalu fit, itu nggak dosa harusnya untuk kita menolak. Tapi juga bisa kita menolak dengan niat. Kalau dengan niat gak mood, ya beresin dulu moodnya. Astagfirullah. Ya kan gak harus ditolak 100%, bisa ditunda ataupun bisa besok. Tunda besok. Itu namanya. Ada beberapa yang perlu saya highlight dari ucapan itu. Yang pertama, ucapan dan perkataan Anda sama sekali tidak sinkron dengan buah hidup, tingkah laku, dan sikap Anda sendiri. Saling bertentangan dan sangat kontradiksi. Ya, alih-alih menjadi teratur, ya, terpagari dengan baik dengan convertnya Anda seperti yang Anda harapkan, malah Anda semakin liar. Di dalam iman Anda sekarang, ada suatu frasa yang sangat terkenal, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang artinya, oke, biarkan orang beriman dengan apapun pilihan iman mereka. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda sibuk pergi podcast sana, podcast sini, bahas-bahas iman Kristen, bahas-bahas Alkitab, manuskrip, bahkan bahas Paulus dan bahas para rasul, seakan-akan membuat kesannya bahwa Anda paling mengerti mengenai iman kekristenan, padahal Anda sama sekali tidak mengerti apapun tentang iman kekristenan. Buktinya apa? Hal-hal mendasar saja Anda tidak mengerti. Ketika Anda mengatakan Paulus adalah nabi, ketika Anda mengatakan Anda dibaptis berapa kali lah, dan banyak hal sebagainya. Untuk pertanyaannya mengenai 7 kali baptis,
retorika pertanyaan kembali, emang ada batasan untuk baptis berapa kali? Pertama itu perlu dipahami dulu lah ya. Mungkin untuk 7 kali atau 10 kali ya? Tapi tidak ada batasan. Saya baru 7 kali. Kalau bisa 10 kali mungkin. Kalau makin lama saya bisa 10 kali. Ya, jadi pertama there is no limit. Tidak ada tertulis kita ada mandi limited atau ada peraturan gereja yang menetapkan harus berapa kali baptis atau bagaimana. Karena pembaptisan itu tuh bisa pengesahan pertama. Ada beberapa unsur untuk bisa kenapa orang bisa sampai ikut pembaptisan. Pertama adalah untuk pengesahan misalnya pindah agama akan dibaptis. Itu alasan pertama. Yang kedua tuh ada untuk pengesahan sebagai jemaat tetap. Misalnya Anda berpindah gereja dari sinode A menjadi sinode B. Nah, Anda mesti baptis jika Anda ingin menjadi jemaat tetap sebagai pengesahan. Nah, habis itu ada dalam kasus di mana Anda ingin naik misalnya kepada jabatan lebih tinggi, misalnya kepada menjadi pendeta atau misalnya menjadi pengurus yang lebih tinggi, pendoa syafaat ataupun dalam case saya pemusik. Dibaptis disahkan supaya kita mengerti teori yang dipelajari dalam gereja kita juga mengakui bahwa kita ada jemaat tetap, kita juga menjunjung loyalitas kita terhadap gereja tersebut bahwa sah kita dibaptis oleh gereja tersebut. Seperti kependudukan. Nah, kependudukan selama jika Anda di dalam Indonesia, tapi Anda sebenarnya orang dari Amerika, Anda tidak menyatakan, tidak membuat sampai KTP, tidak mendapatkan istilah green card. Kalau di Amerika ya, kalau di Indonesia kita dapatkan KTP ya, penduduk tetap, Anda tidak sah sebenarnya. Jadi pembaptisan itu ada banyak alasannya dan tidak pernah ada batasan Anda bisa baptis berapa kali. Karena ada ratusan sinode gereja yang berbeda-beda dengan doktrinnya sendiri-sendiri yang juga akan mensupport Anda untuk baptis. Malahan aneh kalau misal Anda berpindah-pindah gereja tapi Anda tidak mau baptis, berarti Anda tidak ada komitmen terhadap gereja tersebut ya. Berarti Anda cuma mau keliling-keliling. Nah, dalam in my case adalah saya pindah, saya menjadi jemaat sah dan saya mau dibaptis. Dan dibaptis sebenarnya adalah hal yang baik ya. Karena itu ada penguatan iman sebelum pembaptisan itu ada pelajaran prabaptis. Prabaptis itu kita ada bimbingan prabaptis seperti apa. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen harusnya kalian lebih mempelajari ya hal-hal seperti begini karena it's quite crucial juga. Dimana misalnya Anda juga merasa tahap hidup Anda perlu bertobat atau keimanan Anda sudah rendah, Anda ingin melakukan pembaptisan ulang, silakan saja. There is nothing wrong about that. Karena setiap tahun sinode gereja akan melakukannya. Setiap gereja itu punya masa-masa pembaptisan yang Anda boleh membaptis ulang. Jangankan 7 kali, 30 kali, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh tukang bunuh. Dia yang bunuh ya. Memang dia yang bunuh ribuan. Motivasinya apa dia? Motivasinya memang karena dia kejam. Sifat dasarnya memang karena Saul sendirilah adalah memang orang yang kejam, orang yang merasa dirinya Tuhan, orang yang memang sangat tegar teguh dengan pendiriannya dia, dan dia sangat membenci Kristen. Harus kita tekankan ya, dia adalah pembenci Kristen. Itu kenapa dia membunuh semuanya. Allah. Nah, itu adalah Saulus yang menulis kitab Perjanjian Baru kita. Oke. Nah, kenapa dia bisa menjadi Paulus? Singkat ceritanya dia menjadi Paulus, katanya dia didatangi oleh Roh Kudus dan dia tiba-tiba merasa dia harus bertobat. Ya, dia merasa dia harus bertobat. Jadi tiba-tiba dia langsung bertobat. Sampai sekarang kayak dikatakan penyebabnya karena apa-apa, rata-rata penyebab yang dikatakan adalah karena emang dia itu dicurahi oleh Roh Kudus, memang dipilih ya. Dipilih, tapi tidak ada pembuktian seperti apa dia dipilih. Dia bertobat secara tiba-tiba. Jadi pertobatannya itu bukan seperti memang memang ada dikasih tahapan-tahapannya, tidak, tapi itu tiba-tiba. Dan kebanyakan itu adalah karena Roh Kudus. Ya, penyebab utamanya adalah karena Roh Kudus. Nah, sekarang Saulus itu berubah nama ketika dia sudah bertobat menjadi Paulus. Oke, menjadi Paulus. Nah, masalahnya sebelumnya ini kan dia adalah orang-orang yang membunuh Kristen, membenci Kristen dan lain-lain, betul. Ya. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan, jadi nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Betul. Tanpa ada specialty apapun. Nabi harusnya untuk memegang nama nabi tersebut kan harusnya ada kriteria, betul. Ya. Karena kalau tidak ada kriteria, udah pengemis aja jadi nabi juga bisa, betul. Jika tidak, kenabian itu, nabi itu lebih tinggi tingkatannya daripada manusia, betul. Karena beda dengan makhluk awam tuh termasuk harus ada nubuat.
Nah, betul, harus ada nubuat nabi. Jadi harus ada persyaratan yang dipenuhi dulu, baru dia bisa menjadi nabi. Karena levelnya sudah lebih atas dan dia nanti akan didengarkan oleh masyarakat awam dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi berbahaya jika dia itu tiba-tiba dinubuatkan atau misalnya dia tiba-tiba dikatakan sebagai seorang nabi tanpa melalui apapun, tanpa mempunyai keahlian atau specialty apapun sebagai seorang nabi. Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul? Iya. Kita akuin dia pembunuh kan? Kita tahu dia pembunuh. Kita tahu seberapa besar dia benci Kristen. Iya. Tapi sekarang kenapa kita percaya kitab-kitab yang dia tulis? Jadi hal-hal yang dia tulis ini, kenapa boleh keluar? Nah, jadi perkataan Anda ketika berkata, saya convert kepada yang sekarang saya lebih tenang. Tidak, Anda semakin liar. Jika Anda berbicara tentang iman kekristenan yang tidak lain adalah iman Anda sebelumnya, sebelum Anda convert kepada iman yang sekarang, dengan literatur yang sah, dengan data-data yang valid, dengan data-data yang akurat, ya nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi justru Anda sendiri menunjukkan kebingungan Anda. Dan kebingungan itu yang lebih mengherankan lagi, itu berusaha Anda yakinkan kepada audiens dengan mengemasnya dengan berbagai rupa. Ada bahasa Inggris dicampur-campur dengan bahasa Cina dan lain sebagainya untuk membuat kesan seolah-olah apa yang Anda sampaikan itu benar. Padahal sama sekali substansi dan esensinya tidak ada sama sekali. Begitu. Jadi bukannya semakin tertib, bukannya Anda semakin terpagari seperti yang Anda harapkan, justru Anda semakin liar dan Anda tidak menghidupi frasa tadi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu tidak Anda hidupi. Ya, jadi coba ucapan itu dan tingkah laku itu, buah hidup itu harus sinkron, Mbak. Seperti perkataan Yesus sendiri dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Tuhan saya pernah bersabda, orang ngomong apapun tetapi kalau tidak ada buahnya, itu tak berguna. Nah, begitu juga kepada Anda. Kamu ngomongin apapun, buahnya itu tidak sama dengan apa yang Anda omongin. Ya, jadi periksa kembali. Ya, apa yang kamu cari? Mau nanya, Jess. Bukan dari kecil Kristen. Iya. Di Bible kan ada kata-kata Tuhan dan Allah. Tahu nggak bedanya apa? Sebenarnya I don't know. Tuh, bukti ya. Sebenarnya I don't know. Ini bukti ini. Itu kenapa I cannot pray? Nah, Mau pray ke mana? Tuhan, Allah, Yesus apa Kristus? Nih, Kristus siapa lagi gitu tuh? Itu siapa lagi tuh maksudnya? Tapi kan kok kita doa kan ucapkan semua kan? ini jujur banget nih. Ini terus terang jujur banget. Karena kalau pendeta ngomong, Perjamuan kudus itu yang diminum apa? Anggur. Itu bagaimana? Itu bertolak belakang dengan ini tadi, Muhammad 10 ayat 9. Itu dia, hal-hal seperti itulah yang kita masih sebenarnya referensinya kenapa bisa sampai ada perjamuan kudus itu kan karena kita mengikuti perjamuan terakhir Yesus ya sebelum dia akan disalibkan. Itu ada perjamuan kudus terakhir, minum tubuh dan darah kan, minum tubuh dan darah seperti begitu. Konsep ini sebenarnya sampai hari ini jujur saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti secara penuhnya kenapa kita harus meminum darah Yesus itu supaya kita mendapatkan penebusan. Jadi peminuman anggur itu diibaratkan metafornya adalah darah Yesus, dan roti itu adalah tubuh Yesus. Dengan kita memakan anggur, meminum anggur dan memakan roti hosti itu, dosa kita terhapuskan. Itu kenapa ada gereja yang meyakini bahwa jika kita meminumnya setiap minggu, dosa kita akan lebih cepat dihapuskan. Dimana menurut saya it doesn't make sense at all. Tidak ada namanya seperti begitu. Roti itu hanya roti, anggur itu hanya anggur. Jika kita bahkan menurut saya, ini saya tidak tahu apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak, tapi menurut saya itu cukup berhala. Karena kita mengkuduskan sesuatu yang salah nyatanya itu harusnya tidak boleh dikuduskan. Kita tidak boleh menyembah barang itu, betul? Kita dilarang menyembah berhala. Ada hukum Taurat ya, jadi kita boleh menyembah berhala. Tapi dengan kita mengangkat anggur itu saja, terus kita mengucapkan doa, dan doa itu doa yang seperti kalau di Muslim seperti saya syahadat ya. Itu adalah doa yang paling penting, core dari dalam setelah khotbah itu. Jika ada perjamuan kudus itu possess higher stand on it. Doanya pengakuan iman rasuli.
doanya itu beda-beda. Tapi pengakuan utamanya adalah kita mengaku ini adalah tubuh Yesus dan ini adalah darah Yesus. Dengan ini dosa kita tertebus. Dan sisa-sisanya biasa ada penambahan untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sebelumnya, dan juga untuk mengkuduskan hidup kita. Nah, hal begitu menurut saya, jika kita benar-benar coba dipikirkan baik-baik, kita itu sudah dilarang untuk menyembah berhala. Kita harus hanya fokus untuk percaya kepada Tuhan dan kepada Yesus, betul? Sesuai yang diajarkan, dan kepada Roh Kudus. 3 sektor ini. Terus kenapa tubuh dan darah Yesus kita juga harus angkat dan sampai kita memujahnya seperti begitu? Itu tidak logically, itu tidak masuk akal. Itu akan mengajarkan orang untuk mempercayai barang mati. Betul. Bisa dijadikan mukjizat. Itu berbahaya menurut saya. Betul. Itu adalah sistem dimana kalau misalnya saya belajar dari dan mungkin ini karena saya juga belajar sebagai translator, saya juga belajar sebagai asisten perusahaan-perusahaan ya. Itu adalah part of mind brainwashing. Itu adalah brainwashing yang berbahaya, yang akan membuat orang, mungkin pengajaran gerejanya betul saat awalnya, mungkin penetapan ketuhanannya itu cukup jelas, tapi karena dia mengikuti liturgi seperti itu, lama-lama dia akan mentuhankan anggur dan roti. Dan itu terjadi, happen in a lot of place. Dan itulah dimana bahkan liturgi Kristen yang sangat penting saja perlu kita pertanyakan. Kenapa? Contoh. Kenapa ini punya anggur bisa menebus dosa kita? And anyway, di dalam kekristenan bukannya tidak ada larangan dan batasan dalam melakukan apapun. Ya, mungkin Anda berharap di dalam kekristenan banyak aturan-aturan seperti yang Anda peroleh dalam iman Anda yang sekarang. Tapi justru hukum Yesus, hukum Kristus itu adalah hukum yang paling sulit. Karena Yesus mengatakan kasih Allahmu, kasih sesamamu, dan bahkan kasih musuhmu. Dan itu dibuktikan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah hidup secara amoral. Yesus itu memiliki moral. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Ketika dia disakiti, dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak pernah ajar membunuh orang, dia tidak pernah ajar memperkosa orang atau siapapun, dan dia tidak pernah mengajarkan perbuatan-perbuatan yang asusila. Jadi ya coba deh, mungkin ketika Anda menjadi Kristen, Anda belum belajar sepenuhnya. Jadi ya pesan saya, ya kalau Anda sudah milih convert kepada imannya sekarang, hidupilah imanmu sekarang. Gak perlu sibuk sana, sibuk sini ya. Ketika saya mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, saya menyajikan data dan literatur yang pasti loh. Ya, jadi Anda pun harus bisa dong melakukan hal yang sama, gitu ya. Kita, Tuhan berkati. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya. Sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat luar biasa. Buat saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut.
apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.